Al-wudu maknahu al-wudu lughatan ma'khudatun minal wada'ati wa hiya al-hasan wal bahjah wa sar'an ismun lil fi'li alladhi huwa istiqmalul ma'fi a'dha'in muayyanatin ma'ani. Ya, ini harus dipahami ya. Jadi wudu secara bahasa itu adalah dari kata wado'ah. Wado'ah itu apa? Al-hasan wal bahjah, bagus dan senang. Adapun menurut syara itu adalah nama pekerjaan di mana di situ yaitu dengan menggunakan air pada anggota tertentu dengan disertai dengan niat. Ya. Jadi menggunakan air nama suatu pekerjaan, yaitu pekerjaan apa? Yaitu dengan menggunakan air pada anggota tertentu dengan dibarengi niat. Lah, wal wadu ismun lil ma'. Jadi wudu sama wadu. Tanpa harokat sampean maca mesti macane. Hah? Sampean salah seharokat, ya. Wudu nama pekerjaan sampai dibaca wadu itu air yang digunakan untuk wudu. Sampean maca kan sepado bae nggak bisa dalam bahasa Arab. Salah seharokat ini secara otomatis merubah makna. Mana ini nanti bisa diperhatikan dalil kok iki dalile ngalor kok jelasakne mandan gitu lah, iki ora pati paham iki. Ya, ini sudah rata-rata. Sampean salah seharokat loh. Ya. Pada orang tulisannya wudu dengan wadu. Nah, dalam kitab rata-rata itu tanpa harokat. Hanya salah satu. Ketika dibaca wudu itu nama pekerjaan, yaitu pekerjaan wudu. Yaitu menggunakan air pada anggota tertentu dengan niat. Tapi ketika diwaca wadu, maka ini menjadi nama air yang digunakan untuk wudu. Nah ya, lainnya furudul wudu, ya, furudul wudu ini yang mulai harus diperhatikan. Furudul wudu, ya, fardunya wudu. Lah, fardu wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat, ghuslul wajhi, ya, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, terus niat ghuslul wajhi, ghuslul yadain, wa mashu ba'di ra'si, ya, mengusap sebagian kepala, ya, maksudnya rambut kepala. Wa ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, ya, membasuh. Terus yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai pada kedua mata kaki. Yang terakhir, yang keenam yaitu tartib, urut-urut, tartib itu tartib. Artinya setelah pertama kedua, setelah kedua ketiga, setelah ketiga keempat. Tapi ini juga umpamanya tartib urut-urut. Lah, masuk batasan kategori urut-urut itu gimana? Itu juga nanti pemahamannya kadang berbeda dengan kita, ya, berbeda dengan yang berlaku pada umumnya. Nah, ini ada batasan-batasannya. Mungkin karena dalam kondisi tertentu bisa terjadi sampean wudu, tahu-tahu di sini airnya kemudian baru membasuh wajah, airnya habis. Terus kemudian kita menemukan air lagi di ujung desa, langsung kita membasuh tangan, habis lagi. Terus, nah, itu masuk kategori tartib apa enggak? Sampean mesti tidak pernah mikir. Ya karena saking banyaknya air. Tapi jangan menafikan bahwa kemungkinan akan terjadi hal-hal yang di luar perhitungan kita. Ya, ini harus dapat.
Fardu wudu ada 6, jelas ya. Nah, ini didasarkan dawai Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jelas, orang-orang yang beriman, ketika kamu melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, ya, maka basuhlah wajah, kedua tangan sampai siku, wamsahu biru'usi, usaplah kepalamu, rambut kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki. Loh, ini kok malah cuma 4? Nah, ya, ini pembahasannya detail ya. Ya, nanti. Yang pertama, fardu wudu yang pertama ini adalah niat. Kenapa harus niat? Karena wudu itu adalah ibadah. Nah, ibadah di situ itu harus niat, yaitu untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Itu. Karena bisa jadi sampean macul, bisa jadi pasti basuh tangan, raupis pasti, basuh tangan, basuh kaki. Kadang sirai beletok ya sih. Nah, makanya di sini untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah, di situ dibutuhkan, di situ adanya niat. Nah ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Amal itu ditergantung pada niat, dan segala sesuatu itu dikembalikan kepada niatnya. Artinya apa? Bahwa ibadah ini tidak bisa dikatakan sebagai ibadah secara syarak kecuali di situ adalah dengan niat. Nah, ini ya, jadi ibadah itu tidak bisa dikatakan sebagai ibadah menurut syarak kecuali di situ dengan niat. Demikian juga pahala daripada ibadah ini tidak bisa hasil kecuali di situ memang di situ ikhlas kita di dalam menjalankan. Ini ya, terus niat innamal a'malu binniyat. Jadi lah terus sampai pahala. Lah kita sholat nggak ikhlas, wis pokoknya gugurakan kewajiban. Bicara pahala itu di situ kalau memang di situ itu adalah ikhlas. Nah, itu makanya kita kembali pentingnya kita untuk berharap syafaatnya kanjeng Nabi. Pitulunge Gusti Allah. Nah, selama ini ketika kita di sekitar kita kalau mengibadah sedikit kayak wis paling top deh niate buh bener buh ora, atine buh ikhlas buh ora, iki wis kaya wis ahlus surga ya. Ini harus kembalikan kepada niat. Nanti definisi niat apa harus dipahami. Nah, sekarang kita kembali definisi awal daripada niat. Nah, tarifu niat, wa niat makna lughatan al-qasdu wa qasdu syai'in makrunan bi fi'lihi. Nah, definisi atau arti daripada niat secara bahasa, niat itu adalah al-qasdu, menyengaja. Ya. Menurut syarak itu adalah qasdu syai'in makrunan bi fi'lihi. Jadi kita qasdun itu di mana? Di hati. Ya, qasdu syai'in, sampai menyengaja melakukan sesuatu dengan dibarengi dengan melakukan, pada saat dibarengi dengan melakukan sesuatu tersebut. Barengi. Nah, mana idealnya nanti dalam wudu, umpamanya selama ini kita kan juga dia nawaitul wudu alirafil hadasil, iya semua. Lah, awal juz yang fardu dibasuh dalam wudu apa? Wajah. Pak guru mesti kayak gitu, nawaitul wudu.
Dari dulu memang diajarkan seperti itu ya. Lah makanya kita pahami definisi, bahwa definisi niat itu apa ya. Niat syar'an menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut ya. Lah berarti tempat daripada niat, wa mahalun niat al-qalbu, berarti tempat niat itu malah justru di hati ya, menghati ya. Lah melafadzkan di situ adalah hukumnya sunnah. Sampai kadang kita terjebak karena pemahaman kita yang kurang pas dalam banyak hal. Ketika kita ditanya, katanya ndak bisa niatnya sampai saking bodohnya itu kadang katok bodoh tapi katon islami gayane ya. Jadi kok nyembelih ayam wedhus iku ora wani sebab orang ngerti niat sering orang ngerti niate lah goblok kok nemen goblok kok nemen niat itu justru di hati yo. Sampean kok niat puasa bar traweh biasane imam monggo niat sareng-sareng orang buanter nawa itu sopah hotel ada semangat, tapi selama hatinya di situ nggak ada niat, nggak bisa dikatakan sebagai niat ya. Sampean kok umpamane buatnya nawa itu semua hotel meneng tapi hati itu malah justru itu yang dianggap sebagai niat. Mana dalam niat sholat itu kadang kan ada orang yang usoli ya, ada yang tiba-tiba datang langsung Allah. Itu biasanya malah dijadikan sebagai ciri khas. Oh iki NU, oh iki Muhammadiyah, ketemu deh pada goblok. Sudah ada, bukan itu kemudian dijadikan sebagai pembeda. Artinya qasdu syai'in makrunan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dengan dibarengi melakukan sesuatu tersebut. Tempatnya di mana? Di hati. Ya, mahalun niat apa? Hati. Adapun talafut untuk melafadzkan itu adalah hukumnya sunnah. Sampai ucapakan sunnah. Bukan kok kemudian menjadi di situ dijadikan sebagai sesuatu yang bersifat mengkotak-kotakan. Agar sing tekau nyuku Allahu Akbar. Oke Muhammadiyah. Wong sing usolli buanter oh iki kaya bener. Tapi aslinya goblok ketemu goblok. Iya. Sing NU kadang ya orang ngaji, sing Muhammadiyah ya orang nggak ngaji. Loh maksudnya memang niat yang sesungguhnya, tempat niat di mana? Hati. Loh mau NU, mau SI, mau apa? Sampean kau krentek nang hati. Allahu Akbar. Yaitu niat. Lah adapun ketika dilafadzkan itu adalah hukumnya sunnah. Jadi bukan kok dijadikan identitas ini adalah Muhammadiyah, ini adalah NU. Dalam pemahaman kita sendiri dalam mazhab Syafi'i hukumnya memang seperti itu. Jadi asik kita loh ya. Jadi langsung tekau nyuk Allahu Akbar. Oh berarti nang hati. Oh kita kau nyuk usodi. Wah iki berarti selesai masalah. Bukan justru ini adalah dijadikan sebagai pengkotak-kotakan. Ya jelas ya. Dan nanti dalam takbir mungkin kita juga selalu saja dihadapkan dengan permasalahan itu, sampai kemudian di tengah masyarakat kita sing ziarah iku NU, sing ora ziarah Muhammadiyah, ketemu nih pada orang tahu ziarah ngono direwangi gelut. Sing NU meteng-teng ziarah,
tapi ora tahu ziarah. Kala ziarah wali wae tapi wong tuane kadang ora tahu diziarah. Nah, artinya kita harus mulai berperilaku yang cerdas. Artinya mana yang layak untuk kita menjadi masalah dan mana yang justru di situ jangan kita mencari celah-celah perbedaan. Kita cari titik persamaannya sehingga menjadi indah. Paham ya? Jadi selama ini kan di masyarakat kita seperti itu, selalu saja kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Allahu Akbar, Muhammadiyah. Allahu Akbar, sing jawab berarti NU atau SI. Bukan, dalam madzhab Syafi'i pun jelas. Ya, paham ya? Jadi jangan gampang kemudian kita dipropaganda dengan hal-hal seperti itu. Lah ya, sama kita dalam kondisi tertentu. Contoh umpamanya kunut berarti NU, Muhammadiyah berarti orang kunut. Dalam kondisi tertentu kita juga mungkin tidak akan kunut. Sampai ke Jakarta, leren rest area, sholat subuh imam wis rokaat kedua kan tidak mungkin sampean terus takon nun sewu imamnya kunut ora lu sing ditakoni siapa? Kalau pada akhirnya ternyata imamnya tidak kunut terus sampean garep kunut dewek. Lah ini ya, dalam banyak hal kita terperangkap dengan pola-pola pikir seperti itu. Makanya kita kembalikan kepada ilmu. Ya, jelas ya. Niat mahalun niat adalah qalbi hati. Kita lafadzkan itu adalah hukumnya sunat. Itu orang masalah di NU atau Muhammadiyah atau SI atau yang lain ya. Ini tidak ada masalah dengan itu ya. Pokoknya sampean makanya saking gobloknya kadang kan kenemenen gobloknya kayak telung nyembelih ayam, aduh orang wani ngapa orang apal niatnya sering ya orang apal niat karena saking dari kecil kita tidak memahami definisi niat, tidak bisa membedakan mana itu niat dan mana itu lafadz niat ya, karena dari kecil ya niat kadang orang masjid bar tarawih monggo niat sarang di sekolah juga seperti itu ya, niat makan Allahumma barik lana lah doa itu kalau doa sih enggak, kalau niat niat yang lain niat itu kan biasanya diajarkan bareng-bareng tapi tanpa dijelaskan bahwa itu adalah lafadz niat. Jadi niat yang sesungguhnya adalah di hati. Adapun lafadz itu adalah sifatnya sunnah ya. Yang kedua ghuslu jami'il wajhi liqouli ta'ala faghsilu wujuhakum. Nah, yang kedua fardu wudu itu adalah membasuh seluruh wajah. Itu didasarkan firman Allah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Nah, sekarang yang masuk kategori batasan wajah itu di mana? Kita terbiasa menyerahkan wajah ya rai ya, sehingga batasan kita tidak pernah berpikir lah umpamane wonge botak ndase kon rai kabeh atau sebaliknya bak rambut umpamane lu wajah ini. Nah, makanya ini sangat penting dan ini yang berbeda dengan bahasa kita terbiasa menyederhanakan istilah gampangaken. Nah, ghuslu jami'il wajhi yang kedua batas-batas wajah itu mana yang masuk kategori wajah, yaitu mimam batis sya'ri ila asfalita ontulan wa minal udni ilal udni ardon. Nah,
batasan wajah yaitu panjangnya itu adalah memang batis sya'rin ila asfalitakon, jadi tempat tukule rambut ya, ini panjangnya itu sampai min asfalitakon, ini sampai tulang ini ya, yang tulang rahang ini depan, ini batasan wajah. Lah lebarnya berarti minal udni ilal udni, sampai telinga. Ini harus basah semua, jelas ya. Jadi tempat tumbuhnya rambut sampai asfalitakon sini. Nah, ini panjangnya, lebar yaitu dari telinga ke telinga. Waduh, enggak umpung perut ya, makanya sambasuhnya itu kayak gini dong. Jelas batasannya ya, batasan wajah itu jelas ya, harus dipahami. Pokoknya kita gawe alon ini kudu paham ya. Wajibu qaslu kulli ma'alal wajhi min hajibin wa saribin wa lihiyatin dhahiran wa batinan li annaha min ajza'il wajhi illa lihiyatakal nasifah wa ya allati la yura ma tahtaha fa innahu yakfi qaslu dhahiriyatun duna batini niha. Berarti setelah kita tahu batasan wajah, panjangnya, lebarnya, dan di situ kita juga wajib membasuh segala sesuatu yang ada pada wajah, termasuk alis, termasuk kumis ya, termasuk jenggot ya, baik dalam ataupun luarnya, dohiran wa batinan, karena itu masuk kategori bagian daripada wajah lah, kecuali jenggot yang kasifah yang tebal ya, kecuali jenggot yang tebal. Nah, sampean bayangkan jenggot yang tebal itu seperti apa, standar tebal itu seperti apa. Lah di sini juga ada definisinya, artinya standar bahwa jenggot itu masuk kategori tebal dan tipis itu juga harus kita tahu. Karena apa? Ketika tipis itu maka harus dohiron wa batinan, luar dan dalam itu harus basah. Tapi ketika di situ kok tebal, itu tidak harus sampai ke dalamnya, karena di situ adalah sulit atau masakoh. Nah, standar tebal dalam fikih itu apa? Ketika jenggot itu, ketika kita berhadapan dengan orang yang punya jenggot, itu kulitnya tidak nampak. Kulitnya tidak nampak, itu berarti masuk kategori jenggot itu tebal. Tapi rata-rata wong Asia kan jenggotnya kan paling telu pitu ya, makanya kadang sing memaksakan ngingu jenggot tambah guyoni wong ya. Wah jenggot pitu dingudah wah sunat apa deni wong. Nah itu ya, paham ya. Jadi standarnya itu ketika jenggot itu tebal, standar tebal itu apa ya, itu kulitnya itu nggak kelihatan. Umumnya umpamanya kita berhadapan, itu yang nampak itu adalah rambutnya. Tapi selama kulitnya masih kelihatan di sela-sela rambutnya itu, maka di situ masuk kategori tipis. Ketika tipis maka harus luar dalam di situ harus basah. Nah, itu karena kalau kita punya kumpul dengan jarang jenggotnya, tapi sampai wong Turki, wong Arab, kadang tukang cukur jenggot karo sirah, itu laris cukur jenggote. Lu sirah suwe jenggote cepet, rai bek rambut. Seandainya harus dalam itu harus kena air, maka di situ akan masakoh itu memberatkan. Banyak dalam masalah ini ada keringanan, pengecualian, yaitu membasuh wajah, batasan-batasan yang sudah disebutkan, dan berarti segala sesuatu yang ada pada wajah di situ juga harus kena air, kecuali jenggot. Yang jenggot di situ kalau memang masuk kategori jenggot itu tebal. Jadi kan tidak ada. Lu sampean nek jenggote kuandel ora perlu tekan jero, nek jenggote tipis le batasane ndi. Nah, ini harus jelas semua. Ya, paham ya?
Itu jenggot paling pitu, paling rolas. Ya, ya. Jelas. Ilal wahya alladzi la yura ma tahtaha fa inau yakfi ghuslu dhahiriha duna batiniha. Ya, jelas ini yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqan. Liqauli ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi jam'u mirfaqin wa huwa mustami'u sya'id ma'al adud wa ila bimakna ma'al marafiq. Dala ala dzalika marwahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu tawaddu'a fa ghassala wajhahu fa asbaghal wudu thumma ghassala yadu al-yumna hatta asra'a fil adud thumma yadu al-yusra hatta asra'a fil adud thumma masara ra'sahu thumma ghassala rijli ila akhirih. Nah, artinya apa? Ghuslul yadain ma'al mirfaqan. Nah, yaitu membasuh tangan sampai pada apa? Siku. Didasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, marafiq itu jamaknya mirfaq. Mirfaq itu apa? Yaitu tempat bertemunya, yaitu bertemunya antara lengan dengan sini apa? Sini apa? Iki lengan, iki apa? Pak Guru apa? Berarti tempat bertemunya lengan dengan lengan. Iya. Ini saya itu sampai bingung apa bahasa Indonesianya ya. Lah kalau saib wal adud, kalau dalam bahasa Arab semua beda lah ya. Kalau kita kan tangan sudah beres lah, sehingga kemudian berpotensi kemudian menimbulkan salah persepsi lah itu. Makanya bukan berarti kita kemudian ketika bagi yang nggak tahu bahasa ini, monggo silahkan bahasa untuk mempercepat dengan terjemah, tapi ketika dengan menggunakan terjemah itu sebisa mungkin nanti harus digurukan ya terhadap siapa, monggo terserah, yang penting yang kita anggap lebih tahu, karena tidak ada satu bahasa apapun yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa asing itu mampu menunjukkan arti kata dari bahasa asal. Inggris sampean pindah ke Indonesia itu tidak mungkin 100% itu nanti mampu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti ada makna-makna yang dipaksakan. Nah itu kan. Makanya dalam bahasa kita, tangan, kalau ini tukang gini, tangan, selesai beres gitu kan. Tapi ketika kemudian dalam bahasa ini nanti detail sekali, ya, sampai anak dalam kandungan namanya apa, ya, baru lahir namanya apa, nanti sudah mulai punya akal namanya sudah berbeda, terus namanya itu beda-beda. Makanya sampai binatang pun umur 1 tahun namanya apa, 2 tahun namanya sudah beda, 3 tahun namanya beda. Kalau dengan bahasa kita kan bos cempa anakan wedus tua, wedus anakan selesai. Cempe benih rampung, nembe mlekeh ya cempe, wis semate ya gin cempe, ya orang manak ya gin. Lah ragu-ragu cempe tapi semandan gede. Tadi dah foto istilah. Lah ini yang membedakan, ya, sehingga ini minimal untuk pengetahuan kita. Mana bocah cilik terus wong tua. Kita kan kecil, remaja, dewasa. Coba Anda pernah berpikir enggak? Kecil itu sampai batasan berapa dalam bahasa kita? 6 tahun. 6 tahun. Itu versi jenengan. Yang ada definisinya. 6 tahun. Dan setelah 6 tahun, loh, wong ini anak-anak kecil, anak-anak. Loh. Nah ini
ini sengaja saya jelaskan ini supaya jenengan lebih paham ya. Artinya anak itu lahir berarti bayi. Setelah itu apa? Balita. Nah setelah balita, lah ini udah ketemu. Makanya ini yang harus artinya apa? Sengaja saya jelaskan supaya apa? Supaya kita lebih hati-hati bahwa setiap bahasa itu tidak mungkin bisa diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan mampu menunjukkan makna yang sesungguhnya. Makanya dalam masalah agama tidak ada orang bisa dikategorikan orang itu alim dalam masalah agama ketika dia itu tidak tahu bahasa asal. Terima modalnya buletin terjemahan wis mbok sorbane bantrek, ora mungkin kowe kiai. Ndak mungkin meskipun sorbane sebantrek gitu ndak bisa. Nah itu ketika kita jelaskan seperti itu kan menjadi jelas. Makanya sekarang definisi jenggot kandel, jenggot tipis. Nah ketika kita kembalikan tidak ada definisi yang jelas itu, maka kita akan mendefinisikan menurut pemahaman kita masing-masing. Caranya ya kandel, ya ora pati lah. Nah kalau rapati ya masuk kandel apa masuk sampean tahu mikir orang? Hah? Ya karena kita terbiasa menyederhanakan itu. Lah, kandel tipis. Nah, kemudian jenggotnya kandel apa? Sedengan. Nah, ketika kemudian kita sampaikan sedengan, maka dari aspek hukum ini akan kita ikutkan ke yang tebal atau yang tipis, dan ini akan konsekuensi hukumnya ada. Kalau tebal berarti harus basuh boleh dibasuh rambutnya saja yang luar. Kalau tipis itu berarti harus sampai ke kulit. Nah, ini jere masjid sedengan. Nah, sepertinya nggak ada masalah dengan semua itu. Tapi ketika kemudian kita bahas detail, maka ini ada konsekuensi hukumnya. Nggak sembarangan. Ya, kandel apa? Sedengan. Bener, diluwoknya ya penak. Tapi permasalahannya nanti kita ikutkan ke yang tipis apa yang sampai tahu mikir loh. Hah? Lagi makanya fikih kita mengajak kita untuk mandan cerdas, titik minimal. Lah ya, bocah cilik, bocah dewasa, terus tua, terus ya, terus batasannya udah pernah ada. Terserah ya itu lah. Tapi ketika kita sudah berbicara hukum, maka semuanya harus jelas ya. Jadi nah ini makanya ini perbedaan. Nah itu saya malah baru dengar ini. Saya dari dulu itu mencari terjemah ini belum pernah ketemu. Kalau ini lengan, kalau ini ternyata ada lengan bawah, lengan benar apa enggak ini? Ini ditut loh, ini diikuti. Nah ya nanti kan jangan-jangan kok sedengan artinya nggak jelas lagi lo, lengan bawah dengan bentuk yang berbeda, posisi berbeda kok artinya itu dari dulu saya sampai orang mikir pokoknya penting tangan paket lengkap tangan. Jelas ya ini. Lah ini didasarkan juga hadis, yaitu hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu an bahwa anau tawadda fa ghasala wajhahu fa asbaghal wudu ila akhirih. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu tawaddoa. Nah, wudunya itu seperti apa? Yaitu wudunya satu, membasuh wajahnya, ya, membasuh wajahnya, kemudian kedua membasuh tangannya, ya, membasuh tangannya yang kanan, ya,
kemudian tangannya yang kiri, terus sampai selesai itu kemudian hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Nah, artinya asrau al-adud asrofir fisyak. Artinya kita ketika membasuh itu bukan berarti dipas banget. Ya berarti sampai supaya lebih yakin. Mana kan aslinya kan contoh, kita ambil contoh. Mana? Yang harus dibasuh apa? Berarti lengan. Ilal marofik. Ilal siku. Sama ngerti pura batasane. Hah? Yakin bahwa itu di situ kan sama. Lah, itu berarti sama. Auratul rajul ma baina surah warukbah. Terus batasan dengkul itu nanti pasif. Dan sesederhana itu, ya, ma baina surah warukbah. Lah ya, nek wudel kena dengkul. Lah, dengkul batasannya disimpas. Sampe bisa ngerteni apa ora? Lho tekukan kan ngarah gampang kira-kira kandel tipis sedengan. Lah ya. Oh, antara enak ora? Pilihannya kan enak ora? Jawabannya selain ora? Hah? Kan berarti kan pilihannya hanya dua. Jik satenya enak porok sedang mestinya kan pilihannya hanya dua. Sebenarnya lah itu budaya itu sudah terbiasa berkembang di kita. Enak apa orang, karena dua alternatif tok pilihannya. Loh ini kembali ke bahasa mestinya kan selera enak porok sedengan. Goblok takoni enak orang malah jawabannya sedengan. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan hal ini, mestinya ketika kita kembalikan takoni enak orang malah jawabannya sedengan. Kandel apa TP sedengan. Kabeh itu selesai dengan kata enak apa ora sedengan. Cilik apa gede sedengan. Ayu apa ora sedengan. Gagah apa ora sedengan. Abot apa ora sedengan. Satu kalimat itu sudah menyelesaikan semuanya. Nah, padahal itu mestinya selentah. Pertanyaannya abot apa kok jawabannya sedengan. Sampai nih orang tahu jenggal kok dengan hal seperti itu. Mikir tuh orang. Sampai Pak Guru lah iya lah, artinya kita terbiasa membiasakan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Nah itu. Apalagi ketika kemudian ini kita di dalam konteks kita memahami bahasa lain, apalagi kok bahasa Arab. Penting saya utarakan seperti ini karena diantara kita itu sering mandan gelem maca buletin terjemahan kadang se-Arabe ngono nganggo tulisan Latin wis kaya iya. Nah, ini supaya kita